Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar. Tetapi sebelumnya silahkan tambah subscribe di bawah ini bagi yang bertanya. Dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini. Saya hari ini KB suntik 3 bulan, bukan yang pertama sih, tapi saya sempat jeda 5 bulan nggak suntik KB karena mau haid, dan sekarang saya baru selesai haid langsung suntik lagi yang 3 bulan. Kalau mau bukan itu harus nunggu seminggu lagi atau enggak ya? Terima kasih. Oke, langsung saja saja pertanyaannya. Jadi ini semula KB suntik 3 bulan itu berhenti selama 5 bulan karena ingin haid. Terus kemudian sudah haid, terus kemudian suntik lagi, suntik KB 3 bulan. Jadi ini sudah 5 bulan ini peraturannya seperti suntik yang pertama kali. Jadi harus nunggu lagi selama 7 hari baru bisa dipakai untuk berhubungan. Kalau sebelum 7 hari bisa terjadi kegagalan, jadi bisa memakai kondom ya, agar tidak terjadi kegagalan KB seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban dari saya. Terus lanjut pertanyaan berikutnya. Tetapi sebelumnya, silakan tambah subscribe dulu bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya begini. Mau nanya, saya bulan Maret haid tanggal 14. Bulan April ini belum haid sampai hari ini tanggal 18. Saat subuh keluar bercak coklat, lalu jam 7 keluar lagi flek coklat agak banyak. Jam 11 keluar lagi lebih banyak, lalu sore jam 3-an perut sakit sekali sampai ke belakang punggung. Jadi sakitnya sampai ke belakang punggung. Jam 5 keluar darah segar banyak, lalu sekitar jam setengah 8 keluar gumpalan dipencet tidak pecah sekitar 2 jari. Apakah perlu periksa USG karena belum pernah tes pack selama telat haid? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini sebaiknya dilakukan pemeriksaan USG ya, tetapi sebelum USG di tes pack dulu bagaimana hasilnya ya. Jika hasilnya positif itu tanda-tandanya itu mirip seperti keguguran. Jadi kalau positif itu merupakan suatu tanda terjadi keguguran ya Ibu, karena sudah telat haid ya, sudah telat haid, dan kemudian keluar gumpalan seperti itu. Gumpalannya itu 2 jari, itu lumayan besar ya. Kemungkinan sudah terjadi kehamilannya itu lebih besar daripada 5 minggu ya. Jadi kemungkinan ibu pernah dulunya sebelum ini pernah telat haid tetapi tidak dites pack seperti itu, dan kemudian keluar darah dikira haid, sebenarnya itu bukan haid ya. Jadi ini bisa saja merupakan suatu keguguran. Jadi harus dilakukan pemeriksaan tes pack dan juga pemeriksaan USG ya. USG untuk melihat keadaan rahimnya bagaimana, apakah jika hasilnya positif apakah rahimnya itu sudah bersih atau belum ya, apakah terjadi keguguran atau bukan seperti itu, ataukah suatu misalkan suatu penyakit seperti itu ya, untuk mendeteksi. Tetapi yang pertama dilakukan harus dilakukan pemeriksaan tes pack ya, setelah tes pack di USG seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya mengenai KB ya. Ini kayaknya sudah ya. Saya telat suntik 3 hari, terus tanggal 5 saya suntik. Tanggal 6 berhubungan, apakah bisa hamil? Saya tunggu jawabannya, terima kasih. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini suntik 3 hari, terus kemudian tanggal 5-nya suntik. Telat ya, telat 3 hari, terus tanggal 5 suntik. Jadi telat KB 3 hari, tanggal 5 suntik, tanggal 6 berhubungan, maka bisa saja terjadi kegagalan KB ya, terjadi kehamilan. Jadi nanti 1 bulan berikutnya harus dilakukan pemeriksaan tes pack dulu, baru
Kalau tes packnya itu negatif baru boleh lanjut KB, kalau positif harus dihentikan KB-nya, seperti itu ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Tetapi sebelumnya silakan tambah subscribe dulu bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut pertanyaannya ya. Saya bacakan pertanyaannya begini. Istri saya punya riwayat keguguran. Yang pertama keguguran waktu usia 3 bulan, terus kuret. Yang kedua IUFD di usia kandungan 6 bulan. Sekarang lagi hamil lagi, gimana cara menjaganya soalnya lemah kandungannya? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini lemah kandungannya. Jadi karena sering terjadi seperti ini ya, terjadi keguguran seperti itu pada usia kehamilan 3 bulan, terus kemudian terjadi IUFD, jadi kematian janin ya, pada usia kehamilan 6 bulan seperti itu. Terus sekarang hamil lagi, bagaimana cara menjaganya soalnya kandungannya lemah. Jadi cara menjaganya itu kontrolnya rutin ya, kontrolnya itu harus lebih. Kalau normalnya kontrol itu 1 bulan sekali ya, misalkan 1 bulan sekali. Terus kemudian pada usia kehamilan 28 minggu 32 minggu itu 32 minggu ke atas itu 2 minggu sekali. Terus kemudian setelah 36 minggu itu kontrolnya setiap minggu. Maka ibu dari awal itu kontrolnya harus lebih ya. Jadi sebulan bisa kontrol misalkan 2 kali seperti itu, jadi lebih. Terus kemudian tiap hari sebaiknya meminum vitamin ibu hamil ya. Jadi kontrolnya itu jadinya biasanya vitaminnya itu untuk 10 hari ya. Jadi setiap 10 hari bisa kontrol untuk meminta vitamin ya, untuk meminta vitamin ataupun penguat kandungan seperti itu. Terus kemudian diminum, jadi setiap hari harus minum. Terus kemudian lagi perhatikan gizinya ya, gizi ibu hamil, gizi seimbang seperti itu. Terus kemudian istirahat cukup. Terus kemudian tidak boleh stres, tidak boleh kecapean seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk menjaganya. Terus hati-hati kalau hamil awal ya. Hamil awal itu apalagi sering terjadi seperti ini, sering keguguran, terus kemudian janin meninggal dalam kandungan. Jadi pada saat hamil awal itu sebaiknya tidak dipakai untuk berhubungan, karena dipakai berhubungan sperma itu akan mempengaruhi kontraksi rahim dan bisa menyebabkan keguguran ataupun kelahiran prematur ataupun gangguan yang mengarah ke keguguran seperti itu ya. Jadi seperti itu menjaganya. Terus kemudian makannya tidak boleh yang mengandung alkohol ya, makanan beralkohol itu dihindari seperti itu ya, yang panas seperti itu dihindari. Oke, sekian dulu untuk bahasan mengenai cara menjaganya seperti itu ya, untuk kehamilan yang sering terjadi kendala ya, bisa keguguran, IUFD seperti itu ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya begini. Pertanyaannya, saya sudah telat datang bulan 1 minggu, terus payudara saya merasa sakit kayak membengkak. Terus akhir ini saya sering pusing dan mual-mual. Nah, ini bisa dilakukan pemeriksaan test pack ya, test pack dulu hasilnya bagaimana. Jika positif nanti bisa di USG kan apakah sudah ada terjadi kantong kehamilan atau belum ya. Ini karena telatnya masih 1 minggu, nanti kalau di USG itu baru kelihatan kantongnya saja seperti itu ya. Kalau tanda-tanda tidak pasti seperti payudara sakit, membengkak, terus sering pusing, mual-mual, itu
merupakan suatu tanda pasti, tanda tidak pasti ya, tanda kehamilan yang tidak pasti. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.